Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua, dan salam harmoni. Perkenalkan, nama saya Kartika Cahyani dengan NIM 24131011018 dari kelas 2 MMIKI. Pada mata kuliah metode statistika ini, saya akan mempresentasikan dari tugas yang diberikan, yakni judul saya, persentase anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran di Indonesia dari tahun 2021 sampai 2023. Pada sheet 1, yakni data asli yang saya dapatkan dari Badan Pusat Statistik, di mana linknya sudah saya cantumkan di bawah masing-masing data. Nah, di sini saya menggunakan dua aspek. Yang pertama yaitu persentase anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran menurut provinsi. Dan yang kedua, persentase anak berumur 0-4 tahun yang memiliki akta kelahiran menurut jenis kelamin. Nah, dari data yang saya miliki ini, saya membuat daftar pertanyaan di sheet 2, di mana meliputi pertanyaan statistik dan pertanyaan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik. Nah, pada pertanyaan kebijakan statistik yang pertama yaitu berapa rata-rata nasional persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran pada tahun 2021 sampai 2023? Yang kedua, provinsi manakah yang memiliki persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran tertinggi dan terendah pada tahun 2023? Yang ketiga, apakah terdapat provinsi yang mengalami penurunan persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran dari tahun 2022 ke 2023? Jika ya, sebutkan provinsinya. Dan yang terakhir, apakah terdapat perbedaan tren kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun antara laki-laki dan perempuan dari tahun 2021 hingga 2023? Kemudian, pertanyaan kebijakan sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama, apa yang seharusnya menjadi prioritas kebijakan sosial pemerintah dalam meningkatkan kepemilikan akte kelahiran anak usia 0-4 tahun di provinsi-provinsi dengan persentase terendah, dan bagaimana pendekatannya? Yang kedua, mengapa provinsi yang sudah memiliki tingkat kepemilikan akta kelahiran anak yang tinggi justru menunjukkan pertumbuhannya lambat, dan apa dampaknya terhadap alokasi anggaran ekonomi? Dan yang terakhir, sejauh mana komitmen politik pemerintah pusat dalam merealisasikan kebijakan pemerataan akses terhadap hak sipil dasar seperti akte kelahiran di wilayah tertinggal seperti Papua, mengingat capaian kepemilikan akta kelahiran anak usia 0-4 tahun di provinsi tersebut masih di bawah 50% pada tahun 2023. Selanjutnya di sheet 3 yakni pengolahan data. Nah, pada aspek menurut provinsi, saya mencari nilai rata-rata nasional di setiap provinsinya, didapatkan pada tahun 2021 75,313823553 yaitu menggunakan rumus average. Kemudian pada tahun 2022 didapatkan 79,8085291. Pada tahun 2023 dapatkan 81,435. Kemudian saya mencari mean, median, dan modusnya. Di sini pada mean yaitu nilai rata-ratanya di setiap provinsinya didapatkan pada Provinsi Aceh 89,43333, Sumatera Utara 69,21666667 dan seterusnya. Kemudian saya mencari mediannya yaitu nilai tengah didapatkan pada Provinsi Aceh 90,14 dan seterusnya. Nah, untuk modus ini atau data yang paling sering muncul di data saya itu tidak ada. Kemudian, saya mencari kuartil, persentil, dan desil. Untuk kuartil, saya menggunakan rumus kuartil. Nah, pada Q1, yaitu titik koma 1, didapatkan 88,42, kemudian Q2, titik koma 2, 90,14, kemudian Q3,
menggunakan rumus di belakangnya titik koma 3. Selanjutnya persentil menggunakan rumus persentile, yaitu untuk P10-nya 10/100, P20 20/100, P30 30/100, dan seterusnya. Kemudian untuk desil, yaitu 1/10 untuk D1, D2 2/10, D3 3/10, dan seterusnya. Nah, kemudian saya mencari nilai maksimumnya, yaitu nilai tertinggi, menggunakan rumus max. Didapatkan pada Provinsi Aceh, yaitu 91,46, dan seterusnya. Kemudian saya mencari nilai minimumnya, yaitu untuk mengetahui nilai terendahnya. Nah, pada Provinsi Aceh didapatkan 86,7, dan seterusnya. Kemudian range-nya, yaitu menggunakan rumus maksimum dikurang minimum, didapatkan pada Provinsi Aceh 4,76, dan seterusnya. Kemudian deviasi rata-rata menggunakan rumus AVDEF, variance menggunakan rumus VAR, dan standar deviasi menggunakan rumus STDF. Nah, kemudian di sini saya mencari teorema Chebyshev-nya pada batas bawah dengan cara memasukkan min dikurang K kali standar deviasi, dan batas atasnya min ditambah K kali standar deviasi. Selanjutnya, untuk aspek menurut jenis kelamin, saya juga mencari min, median, modus, serta maksimum, minimum, range, deviasi rata-ratanya, variance, dan standar deviasinya. Nah, dari data yang saya sudah olah di sini, saya akhirnya bisa menjawab daftar jawaban dari pertanyaan saya. Pada jawaban kebijakan statistik yang pertama, rata-rata nasional persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran menunjukkan tren peningkatan positif selama periode 2021 hingga 2023. Rata-rata secara nasional adalah 75,313% pada tahun 2021, 79,808% pada tahun 2022, dan 81,435% pada tahun 2023. Kemudian pada sheet 4, saya mencari daftar diagramnya. Bisa dilihat di sini, dari tahun 2021 hingga 2023 menunjukkan tren peningkatan positif. Kemudian jawaban yang kedua, pada tahun 2023 DKI Jakarta menjadi provinsi dengan persentase tertinggi anak usia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran, yaitu sebesar 97,17%. Angka ini mencerminkan cakupan layanan administrasi yang sangat baik, kemudahan akses, serta kesadaran masyarakat yang tinggi di wilayah ibu kota. Sebaliknya, Papua merupakan provinsi dengan persentase terendah, yaitu hanya 47,60%. Hal ini menunjukkan masih adanya tantangan besar dalam hal akses layanan, keterjangkauan, dan penyuluhan kepada masyarakat terkait pentingnya dokumen kependudukan di daerah tersebut. Bisa dilihat di diagram di sini, yaitu Provinsi DKI Jakarta adalah yang tertinggi, mencapai 97,17. Kemudian, Provinsi Papua adalah yang terendah, hanya 47,6. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan data persentase anak usia 0-4 tahun yang memiliki akte kelahiran tahun 2022 dan 2023, terdapat provinsi yang mengalami penurunan persentase dari tahun 2022 ke 2023. Provinsi tersebut adalah Jambi mengalami penurunan 0,65%, Bengkulu mengalami penurunan 0,6%, Bali mengalami penurunan 0,76%, Kalimantan Utara mengalami penurunan 1,88%, Maluku Utara mengalami penurunan 1,92%, dan Papua mengalami penurunan 2,66%. Untuk diagramnya sudah saya buat seperti ini. Bisa dilihat Jambi dari 2022 ke 2023 mengalami penurunan. Bengkulu juga sama, dari tahun 2022 ke 2023 mengalami penurunan. Dan yang paling parah yaitu Papua. Penurunannya sangat besar, yaitu mencapai 2,66%. Jawaban yang keempat, tidak terdapat perbedaan tren yang signifikan antara laki-laki dan perempuan dalam hal kepemilikan akta kelahiran. Bisa dilihat di sini, untuk setiap tahunnya, keduanya mengalami peningkatan yang stabil.
Selanjutnya, jawaban kebijakan sosial, ekonomi, dan politik. Yang pertama, berdasarkan data tahun 2023, 5 provinsi dengan persentase terendah kepemilikan akta kelahiran anak usia 0 sampai 4 tahun adalah Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku, dan Maluku Utara. Nah, untuk daftar diagramnya seperti ini. Yang kedua, provinsi dengan tingkat kepemilikan akta kelahiran anak yang sudah tinggi mengalami pertumbuhan lambat karena mayoritas anak telah tercatat. Ketika cakupan sudah di atas 85 sampai 90%, peningkatan lebih lanjut cenderung kecil karena hanya menyisakan kelompok sulit dijangkau seperti masyarakat di wilayah terpencil atau yang tidak memiliki dokumen pendukung. Dampaknya terhadap alokasi anggaran ekonomi adalah fokus anggaran di provinsi dengan cakupan tinggi dapat dikurangi, cukup untuk menjaga layanan setiap tetap berjalan, anggaran bisa dialihkan ke provinsi dengan cakupan rendah yang masih membutuhkan dorongan besar untuk peningkatan akses dan infrastruktur pelayanan. Diagramnya yaitu seperti ini. Kemudian yang terakhir, komitmen politik pemerintah pusat dalam merealisasikan pemerataan akses terhadap hak sipil dasar seperti akte kelahiran masih belum sepenuhnya berhasil menjangkau wilayah tertinggal seperti Papua. Berdasarkan data kepemilikan akte kelahiran anak usia 0 sampai 4 tahun, capaian Provinsi Papua pada tahun 2003 hanya sebesar 47,6%, bahkan mengalami penurunan dari tahun sebelumnya 50,26% di 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa hampir separuh anak usia dini di Papua belum tercatat secara resmi dalam administrasi negara. Dibandingkan dengan provinsi lain seperti Aceh sebesar 91,46% dan Jambi 86,88%, ketimpangan ini mencerminkan bahwa komitmen politik pemerintah pusat belum sepenuhnya efektif dalam menjangkau wilayah timur di Indonesia. Oleh karena itu diperlukan komitmen politik yang lebih kuat dalam bentuk pendamping teknis penguatan kapasitas pemerintahan daerah. Nah, ini merupakan perbandingan persentase anak usia 0 sampai 4 tahun yang memiliki akte kelahiran antara Papua dan beberapa provinsi lainnya. Sekian presentasi dari saya, Om Santi Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.